Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di kaki bukit, penduduk setempat sudah lama hidup berdampingan dengan alam yang indah dan sejuk. Bukit yang menjadi ciri khas desa itu dikenal dengan nama Bukit Raja Wali. Sebuah bukit yang tidak hanya menawarkan pemandangan menakjubkan, tetapi juga memiliki cerita-cerita legendaris yang turun-temurun diceritakan oleh para sesepuh desa. Namun, suatu pagi yang cerah, kejadian aneh terjadi. Bukit Raja Wali yang selama ini kokoh berdiri, tiba-tiba saja menghilang dari pandangan. Seakan-akan ia lenyap begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Para penduduk desa yang biasanya menikmati matahari pagi dari puncaknya kini terperangah, bingung, dan cemas. Bukit yang selama ini menjadi simbol kebanggaan desa, tiba-tiba lenyap, meninggalkan hanya dataran kosong. Kejadian itu menyebar dengan cepat ke seluruh desa, dan sebagian penduduk mulai berasumsi bahwa ini adalah tanda buruk. Beberapa orang meyakini bahwa kekuatan gaib telah menghapus bukit itu dari dunia nyata. Ada pula yang menduga bahwa bukit itu disembunyikan oleh kekuatan alam yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Seorang pemuda bernama Dika, yang baru saja kembali dari kota setelah menyelesaikan studi, mendengar cerita ini dengan rasa penasaran yang dalam. Dika sudah lama mendengar tentang Bukit Raja Wali dan cerita-cerita mistis yang mengelilinginya. Ia merasa ada yang tidak beres, dan memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang peristiwa aneh tersebut. Dika mengunjungi rumah kepala desa, Pak Harjo, yang dikenal sebagai orang bijak dan penyimpan banyak pengetahuan tentang sejarah desa. Pak Harjo, dengan ekspresi cemas, menceritakan bahwa kepergian bukit tersebut mungkin berhubungan dengan sebuah kutukan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Konon, dahulu kala ada sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri di sekitar bukit itu, dan para penduduk kerajaan tersebut melakukan ritual-ritual gelap yang membuat kekuatan gaib tertarik pada tempat itu. Kami semua berharap bahwa itu hanya mitos, kata Pak Harjo dengan suara bergetar. Tapi kejadian ini sepertinya membuktikan sebaliknya. Dika semakin tergerak untuk menyelidiki lebih jauh. Ia merasa bahwa untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, ia harus menggali lebih dalam mengenai sejarah bukit tersebut. Namun, ia tahu bahwa penyelidikan ini akan membawanya ke dalam dunia yang tidak biasa, penuh dengan misteri dan bahaya yang belum tentu bisa ia hindari. Dengan tekad bulat, Dika memutuskan untuk pergi ke tempat yang dulu menjadi kaki Bukit Raja Wali. Di sana, ia berharap dapat menemukan petunjuk yang dapat membantunya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Begitu ia sampai di sana, ia terkejut. Tempat itu tidak seperti yang ia bayangkan. Sebelumnya, tanah di sekitar bukit itu subur dan dipenuhi dengan pepohonan hijau. Sekarang, yang ia temukan hanyalah tanah gersang dan kosong. Tidak ada jejak kehidupan, hanya angin yang berhembus dengan suara yang seakan membawa pesan misterius. Tiba-tiba, Dika merasa ada yang mengawasinya. Ia menoleh dan melihat sekelompok penduduk desa berdiri di kejauhan. Wajah mereka tampak muram dan penuh rasa takut. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua bernama Nenek Sari, mulai berjalan menuju Dika dengan langkah pelan. Ia terlihat sangat khawatir. "Anakku, jangan terlalu jauh. Bukit itu tidak hilang tanpa alasan," kata Nenek Sari dengan suara serak. "Ada hal-hal yang lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Tidak semua yang hilang bisa ditemukan kembali." Dika menatap Nenek Sari dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa maksud Nenek?" tanyanya pelan. Nenek Sari menarik napas dalam-dalam dan kemudian bercerita. Bukit Raja Wali dulunya adalah tempat yang suci. Sebuah tempat yang terhubung dengan kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa kita pahami. Namun, ada yang salah dengan kekuatan itu. Sesuatu yang sangat gelap dan terlarang. Dan kini, setelah berabad-abad, kekuatan itu kembali bangkit. Dengan kata-kata Nenek Sari yang penuh misteri, Dika merasa semakin yakin bahwa penyelidikannya akan membawa dia ke dalam kisah yang jauh lebih dalam dan lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Namun, ia tahu bahwa ia harus melanjutkan pencariannya. Tidak hanya untuk mengetahui keberadaan bukit yang hilang, tetapi juga untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Namun, apakah Dika siap menghadapi kebenaran yang akan ia temui? Keesokan harinya,
Dika memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang sejarah Bukit Raja Wali. Ia kembali mengunjungi rumah Pak Harjo, berharap mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Pak Harjo, yang tampaknya telah menunggu kedatangannya, menyarankan agar Dika pergi ke perpustakaan desa yang berada di ujung jalan. Di sana, terdapat banyak catatan dan buku tua yang dapat memberi wawasan lebih dalam tentang asal-usul bukit dan peristiwa-peristiwa aneh yang pernah terjadi di sekitar wilayah itu. Perpustakaan desa itu tampak sunyi, dengan cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar, memberikan kesan misterius. Dika berjalan perlahan melewati rak-rak buku yang penuh debu. Di sebuah sudut ruangan, sebuah rak tua yang tampaknya sudah jarang dibuka menarik perhatiannya. Rak itu menyimpan beberapa buku yang tampak sangat tua, dengan kulit yang sudah usang. Dika menarik salah satu buku itu dengan hati-hati, membuka halaman pertama, dan mulai membaca. Buku itu ternyata adalah salinan kronik kuno yang ditulis oleh seorang penulis dari kerajaan yang pernah berdiri di sekitar Bukit Raja Wali. Isi buku tersebut mengisahkan tentang sebuah kerajaan yang sangat maju, namun juga terkenal dengan praktik-praktik gaib yang gelap. Dikatakan bahwa kerajaan itu memiliki hubungan dengan dunia lain melalui ritual-ritual yang dilakukan di puncak Bukit Raja Wali. Masyarakat kerajaan itu mempercayai bahwa bukit itu adalah tempat yang memiliki kekuatan luar biasa, yang bisa menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Namun, tidak semua ritual yang dilakukan di sana membawa kebaikan. Ada cerita tentang seorang raja yang mencoba memanggil roh-roh jahat dari dunia lain untuk mendapatkan kekuatan abadi. Dalam upayanya, raja itu telah melakukan kesalahan besar. Ia membuka gerbang yang seharusnya tidak dibuka. Akibatnya, kekuatan gelap itu mulai menguasai bukit, dan kerajaan tersebut akhirnya hancur dalam waktu singkat. Dika terhenti sejenak. Ia merasa kegelapan dan ketakutan yang mengguncang dirinya saat membaca kronik tersebut. Tak ada yang menyangka bahwa sebuah bukit yang tampak biasa-biasa saja bisa menyimpan begitu banyak kekuatan dan rahasia gelap. Ia merasa semakin yakin bahwa kejadian hilangnya Bukit Raja Wali ada hubungannya dengan kisah masa lalu ini. Saat Dika membaca lebih lanjut, ia menemukan sebuah petunjuk yang lebih mencolok. Tertulis di halaman terakhir buku itu sebuah ramalan yang berbunyi, jika bukit itu hilang, maka dunia akan kembali diselimuti bayangan lama, dan hanya mereka yang bisa menghadapinya yang dapat membuka kunci untuk menutup pintu yang telah terbuka. Dika merasa ada sesuatu yang sangat penting dalam ramalan tersebut, dan ia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Bukit Raja Wali yang hilang, ramalan dalam buku, dan kekuatan gelap yang pernah ada semuanya terkait. Dika merasa ia harus segera kembali ke lokasi yang sebelumnya ia kunjungi, tempat di mana bukit itu dulu berdiri. Pulang ke desa, Dika menceritakan temuannya kepada Pak Harjo, yang mendengarkan dengan seksama. Wajah Pak Harjo semakin serius. Itu ramalan yang selama ini kami takutkan, kata Pak Harjo. Dan sekarang, ramalan itu sepertinya sedang menjadi kenyataan. Bukit Raja Wali tidak hilang tanpa alasan. Dika, bukit itu bukan sekadar tempat fisik. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang tersimpan di dalamnya. Dika merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang harus saya cari untuk menghentikan ini? Pak Harjo menghela napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara rendah. Tidak ada yang tahu pasti, tapi ada legenda yang mengatakan bahwa hanya seseorang dengan hati yang bersih dan tekad yang kuat yang dapat menemukan kunci untuk menutup kembali gerbang yang telah dibuka. Kunci itu tersembunyi di dalam sebuah gua yang terletak di dasar bukit. Gua itu hanya muncul pada malam tertentu, ketika bulan purnama berada di puncaknya. Dika merasa bahwa inilah saatnya. Meski rasa takut mulai menggelayuti hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Hanya ada satu cara untuk mengetahui kebenaran dan menyelamatkan desa. Ia harus menemukan gua itu. Malam itu, Dika bersiap-siap untuk perjalanan yang akan mengarahkannya ke titik paling gelap dari sejarah desa ini. Dengan bekal yang minim dan tekad yang bulat, ia berangkat menuju lokasi hilangnya bukit, berharap bisa menemukan petunjuk yang akan membawanya menuju gua tersebut. Saat langkahnya semakin jauh memasuki hutan, udara semakin dingin. Dika merasakan keheningan yang mencekam, seakan alam itu sendiri memantau setiap gerak-geriknya. Tiba-tiba, suara angin berbisik,
dan Dika merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang mengawasinya dengan sangat dekat. Dika terus melangkah, semakin mendalam ke dalam hutan yang sepi. Semakin lama, suara alam semakin menghilang, digantikan oleh bisikan angin yang terdengar seperti suara orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Kegelapan semakin pekat, hanya diterangi cahaya bulan purnama yang perlahan memanjat ke langit, memantulkan sinar yang hampir mistis di antara pepohonan. Dika menggenggam obor yang ia bawa, mencoba mengusir kegelapan yang semakin menyelimutinya. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahan, seolah-olah alam itu sendiri berusaha menghalangi niatnya. Namun, tekad Dika untuk menemukan gua dan menutup gerbang yang telah terbuka tidak pernah goyah. Ia terus berjalan, melangkah dengan hati-hati, hingga akhirnya ia sampai di sebuah lembah yang sangat sunyi, tempat di mana tanahnya terasa lebih lembab dan becek. Di tempat itu, seolah ada keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya, sebuah keheningan yang memaksa Dika untuk menahan napas. Tiba-tiba, di depan Dika, tampak sebuah celah besar yang terbuka di bawah sebuah batu besar. Celah itu tampak seperti pintu menuju dunia lain, tersembunyi di balik rimbunnya tanaman dan dedaunan. Itu adalah gua yang selama ini diceritakan dalam legenda. Di luar kesadarannya, Dika merasakan bahwa inilah tempat yang harus ia masuki. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat, merasakan udara dingin yang menyentuh wajahnya. Saat ia memasuki gua, ia merasakan perubahan yang sangat mencolok. Udara di dalam gua sangat dingin dan lembab, dan bau tanah yang sangat kuat memenuhi hidungnya. Obor yang ia bawa bergetar, seperti ada sesuatu yang mengganggu aliran api di dalamnya. Dika melangkah lebih dalam, mengikuti lorong sempit yang berkelok-kelok. Setiap langkah terasa lebih berat, seperti ada tekanan gaib yang menghambat pergerakannya. Setelah beberapa menit berjalan, Dika sampai di sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan batu-batu kuno yang tampaknya sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah altar besar yang terbuat dari batu hitam. Altar tersebut dihiasi dengan simbol-simbol aneh yang tidak bisa Dika pahami. Di atas altar itu, terdapat sebuah batu yang bersinar samar, seakan ada cahaya yang keluar dari dalamnya, memancar di sepanjang dinding gua. Dika merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia tahu bahwa inilah tempat yang selama ini disembunyikan oleh legenda. Inilah tempat di mana kekuatan gelap itu terperangkap. Dengan hati-hati, Dika mendekati altar itu, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ketika tangannya hampir menyentuh batu tersebut, tiba-tiba suara gemuruh mengguncang gua, menggetarkan seluruh tubuhnya. Batu yang bersinar itu mulai bergetar. Dika terkejut dan mundur sejenak. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di dalam gua. Bayangan yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Bayangan itu tampak seperti sosok raksasa, dengan mata merah yang menyala-nyala dan tubuh yang terbuat dari bayangan gelap. Suara bergemuruh itu semakin keras, seperti suara dari dunia lain, dan bayangan itu mulai bergerak menuju Dika dengan langkah-langkah yang lambat namun pasti. Dika merasa tubuhnya kaku, terjebak dalam ketakutan yang luar biasa. Ia ingin melarikan diri, tetapi kakinya seperti tertanam di tanah, tidak bisa bergerak. Bayangan itu semakin mendekat, dan suara gemuruh itu semakin menggema di dalam gua. Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar. Kali ini bukan dari bayangan, melainkan dari dalam pikirannya sendiri. "Jangan takut," suara itu berkata, lembut dan tenang. "Hanya dengan keberanianmu, kunci ini bisa ditemukan." Dika berusaha untuk menenangkan diri. Ia sadar bahwa bayangan itu hanyalah manifestasi dari kekuatan yang terperangkap di dalam bukit. Ia harus menemukan cara untuk menutup kembali gerbang yang telah terbuka. Dengan gemetar, Dika melangkah maju, mendekati batu bersinar tersebut. Ia menyentuhnya dengan tangan yang bergetar, dan seketika itu juga, sebuah cahaya terang menyinari seluruh gua. Bayangan besar itu mulai mengerut dan menyusut, seakan disedot kembali ke dalam batu. Dika merasakan sebuah tekanan yang sangat besar, namun ia tidak mundur. Dengan seluruh kekuatannya, ia menekan batu itu lebih dalam lagi, dan tiba-tiba, gua itu terdiam. Semua suara hilang, bayangan itu menghilang,
dan hanya ada keheningan yang mencekam. Dengan napas tersengal, Dika mundur dan melihat sekeliling. Batu itu kini tampak biasa saja, tidak ada lagi cahaya yang memancar darinya. Gua itu kembali menjadi sunyi. Namun, Dika tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang sangat penting. Ia berhasil menutup gerbang yang telah terbuka, dan kekuatan gelap itu kini terperangkap kembali. Tetapi, meskipun bayangan itu telah menghilang, Dika merasakan bahwa ada sesuatu yang masih belum selesai. Ada rahasia yang lebih dalam dari sekadar kekuatan gelap ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah bukit yang hilang akan kembali? Dan apakah kunci yang ditemukan benar-benar cukup untuk mengakhiri misteri ini? Dengan perasaan yang campur aduk, Dika memutuskan untuk kembali ke desa. Namun, perjalanan pulangnya terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan misteri Bukit Raja Wali yang hilang masih menyimpan banyak teka-teki yang harus dipecahkan. Pagi itu, Dika berjalan kembali menuju desa dengan langkah yang terasa lebih ringan. Keheningan di dalam gua masih menggema di pikirannya. Namun ia merasa ada sedikit ketenangan setelah menutup gerbang yang terbuka. Meski rasa lega meliputi dirinya, ia tidak bisa menepis rasa cemas yang datang setelah kejadian di gua. Batu yang bersinar itu, bayangan gelap yang hampir menguasainya, dan suara misterius yang membisikkan kata-kata peringatan, semuanya menandakan bahwa ini bukan akhir dari perjalanan panjangnya. Ada sesuatu yang lebih besar yang masih menunggu untuk diungkapkan. Ketika Dika kembali ke desa, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi kegelisahan yang mendalam yang pernah menghantui para penduduk sejak hilangnya Bukit Raja Wali. Namun Dika bisa merasakan bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Para penduduk yang biasanya berkumpul di balai desa tampak terdiam, seakan menunggu sesuatu yang besar. Beberapa di antara mereka berbisik-bisik, wajah mereka tampak cemas. Saat Dika melangkah ke depan, Pak Harjo datang menghampirinya dengan wajah serius. "Dika, ada yang aneh," kata Pak Harjo dengan nada cemas. "Bukit Raja Wali tidak hanya hilang begitu saja. Ada sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya." Dika terkejut. "Apa maksudnya, Pak Harjo?" Pak Harjo mengangguk pelan. Matanya tajam menatap Dika. "Kami baru saja menerima berita dari penjaga hutan di ujung desa. Mereka mengatakan bahwa pada malam kemarin, mereka melihat sesuatu yang sangat aneh. Sebuah cahaya besar di atas tempat yang dulu adalah Bukit Raja Wali. Itu bukan cahaya biasa." Dika merasa darahnya berdesir. Cahaya itu, apakah itu ada hubungannya dengan gerbang yang telah ia tutup di dalam gua? Apakah bukit itu benar-benar hanya menghilang sementara? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang akan terungkap? Dengan cepat, Dika dan Pak Harjo memutuskan untuk menyelidiki kejadian tersebut. Mereka menuju ke lokasi di mana Bukit Raja Wali dulu berdiri, berjalan melewati tanah yang sekarang kosong dan gersang. Ketika mereka tiba di tempat itu, mereka berhenti sejenak. Di tengah keheningan, sebuah cahaya biru samar tampak muncul dari bawah tanah, menyinari area sekitar dengan kilau yang tak biasa. Dika merasa seakan ada sesuatu yang memanggilnya. Tanpa berpikir panjang, ia mendekati tempat cahaya itu bersinar, dan tanah di bawah kakinya mulai bergetar pelan. Tiba-tiba, dari dalam tanah muncul sebuah batu besar, serupa dengan batu yang ia temui di gua. Namun kali ini, batu itu memancarkan cahaya biru yang lebih terang. Dengan hati-hati, Dika menyentuh batu tersebut. Begitu ia menyentuhnya, tanah di sekitar mereka mulai terbelah, dan suara gemuruh terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Pak Harjo mundur. Wajahnya tampak terkejut. "Tidak mungkin. Bukankah itu yang terjadi dahulu? Itu batu yang sama. Batu yang digunakan oleh kerajaan kuno untuk membuka gerbang ke dunia lain." Dika mengerutkan kening, menyadari bahwa apa yang terjadi di gua tadi mungkin tidak benar-benar mengakhiri segalanya. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah pergerakan yang tidak bisa dihentikan hanya dengan menutup satu gerbang. Bukit Raja Wali, atau lebih tepatnya, kekuatan yang terhubung dengannya, sepertinya masih mengikat dirinya dengan dunia ini. Saat Dika menatap batu yang bersinar itu, sebuah suara lembut kembali terdengar, sama seperti di dalam gua, kali ini lebih jelas dan penuh dengan kekuatan.
Hanya mereka yang mampu memahami akan tahu bagaimana menutup pintu ini selamanya. Dika menggigil, merasa seolah-olah suara itu datang dari dalam dirinya sendiri. Apa maksudnya? Apakah ia harus kembali lagi ke gua? Ataukah ada cara lain untuk menyelesaikan semuanya? Dengan pikiran yang penuh pertanyaan, Dika mendekat lagi ke batu, merasakan energi yang kuat mengalir dari dalamnya. Tiba-tiba, tanah di sekitar batu itu mulai bergerak, membentuk sebuah pola yang lebih rumit, hampir seperti simbol atau gambar kuno. Dalam sekejap, pola tersebut mulai menyala dengan cahaya biru yang semakin terang. Dika merasakan betapa kuatnya energi itu, seperti ada kekuatan besar yang ingin melepaskan diri, dan ia berada di tengah-tengahnya. Pak Harjo mendekat, melihat dengan penuh kecemasan. Dika, ini bukan hanya tentang bukit itu. Ini adalah kekuatan yang bisa menghancurkan segala sesuatu. Jika kita tidak segera bertindak, kekuatan ini akan lepas, dan semua yang kita kenal akan berubah. Dika menatap Pak Harjo dengan tegas. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Harjo menghela napas panjang, dan dengan suara pelan namun penuh beban berkata, kamu harus pergi kembali ke gua. Di sana ada kunci terakhir. Hanya dengan menyatukan semua bagian dari kekuatan itu, kita bisa menutupnya selamanya. Tapi peringatan ini harus diingat, kamu harus siap menghadapinya. Dika menatap Pak Harjo dengan penuh tekad. Sekalipun perasaan takut dan ragu masih ada dalam dirinya, ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan desa, dan mungkin dunia, dari kekuatan yang tidak dapat dipahami ini. Ia mengangguk. Saya siap. Dengan langkah mantap, Dika kembali menuju gua, kali ini dengan lebih banyak harapan dan tekad. Tidak ada jalan mundur. Misteri di balik bukit Raja Wali yang hilang, bersama dengan kekuatan gelap yang terperangkap di sana, harus diselesaikan sekali dan untuk selamanya. Ketika ia melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan gua, ia tahu bahwa ujian terakhir telah menantinya, ujian yang akan menentukan nasib dunia ini.